besar. Ya, jadi ada metode starting untuk motor yang berdaya besar. Kalau kita lihat di sini, motor induksi 3 fase mempunyai kapasitas daya besar. Persoalannya dalam penentuan cara starting yang sesuai untuk motor tersebut. Jadi untuk yang daya besar, kenapa kok daya besar itu cukup rumit? Tidak langsung di-on-kan saja, karena pada saat motor itu belum berputar, ya, maka GGL lawannya itu masih 0. Sehingga arusnya itu adalah sangat besar. Begitu di-on-kan, maka langsung arus yang sangat besar. Karena arusnya sangat besar, kenapa kok sangat besar? Karena dayanya daya besar. Ya, sehingga arusnya cukup besar dan itu bisa menjadikan power disipasi yang berupa panas. Nah, nanti kalau panas berlebihan, akibatnya adalah isolator pada kumparan itu menjadi leleh. Dengan leleh menjadi short circuit. Nah, dengan short circuit, motornya akan terbakar. Nah, ini begitu terbakar langsung akan terjadi trip pada power source-nya, karena seolah ada short circuit, ya, sehingga trip pada power source yang diberikan. Ya. Oleh karena itu, di dalam motor-motor yang berdaya besar, ada beberapa cara untuk menjalankan motor tersebut. Di dalam pemilihan cara menjalankan atau cara starting, itu dipengaruhi oleh yang pertama memang faktor kapasitas daya. Ya. Jadi semakin makin rumit, ya. Jenis motornya, tergantung juga jenis motornya, misalkan motor sangkar. Dengan rotor wound rotor, yaitu atau motor lilitan atau rotor kumparan. Ya. Kemudian yang C, jenis rancangan motornya, apakah itu motor basic, motor-motor yang biasa, normal, atau motor yang didesain dengan torsi tinggi, atau motor desain oleh torsi rendah. Dengan torsi tinggi, maka arus yang ditarik oleh motor itu adalah sangat tinggi. Ya. Karena, kenapa kok sangat tinggi? Karena besarnya torsi itu berbanding lurus dengan besarnya arus. Ya. Bahkan ada dikalikan arus jangkar kali arus medan, dikalikan dengan satu konstanta. Itu adalah torsi, untuk mendapatkan torsi yang tinggi. Sehingga kalau motor didesain dengan torsi yang tinggi, itu biasanya adalah kumparan rotornya itu atau kumparan pada motornya itu lebih pendek, tapi untuk diameter kumparannya itu besar. Ya, diameter kumparannya besar, kemudian lebih pendek. Tapi kalau untuk torsi rendah, itu arusnya tidak terlalu besar, ya, maka diameter kumparan tembaganya itu menjadi lebih kecil. Ya. Jadi torsi yang tinggi berbanding lurus dengan arus yang tinggi. Nah, arus yang tinggi berbanding lurus dengan diameter dari besarnya diameter dari tembaganya, kumparan tembaganya. Yang D, jenis-jenis beban yang digerakkan, apakah bebannya itu beban yang bertahap dari ringan menjadi besar, atau begitu digerakkan bebannya besar. Contoh yang langsung digerakkan besar apa? Misalkan adalah mobil listrik. Ini kan bebannya yang digerakkan langsung berat. Ya. Beda dengan di industrial automation yang menggunakan conveyor, pada saat conveyor dijalankan, itu tanpa beban dulu. Setelah berputar, baru bebannya diantrikan satu persatu. Ini juga cara startingnya itu juga berbeda-beda. Ya. Jadi kalau yang bebannya langsung tinggi, berarti kan torsi yang dihasilkan juga harus tinggi. Nah, torsi yang dihasilkan harusnya harus tinggi. Harus berapa sehingga dia mampu untuk menarik beban itu. Jadi itu beberapa metode di dalam starting untuk motor-motor yang berdaya besar. Ada 2 metode starting motor. Ya. Jadi maksudnya itu adalah motor induksi 3 fase. Ya, ini fase-fasenya kebanyakan jenisnya. Ya. Yang pertama, starting dengan menggunakan tegangan penuh dari jaringan yang dihubungkan langsung ke terminal motor. Nah, metode starting itu dikenal dengan direct online starting. Jadi dari sumber jala-jala yang disediakan,
langsung dihubungkan ke motor, hanya dipisahkan diputus oleh switching. Nah, switchingnya hanya on off saja. Ya. Itu yang disebut dengan sistem DOL. Nanti kita lihat seperti apa sistem DOL itu. Kemudian yang kedua, starting dengan menurunkan tegangan. Nah, yang pertama ini umumnya adalah motor-motor yang dayanya tidak terlalu besar, misalkan 5.000 ke bawah, 5.000 watt ke bawah itu tidak termasuk berdaya besar. Nah, tapi kalau yang kedua, starting dengan menurunkan tegangan, ini terutama untuk motor-motor dengan daya besar. Ya, ini harus tegangannya diturunkan. Kenapa? V sama dengan I kali R. Ya. Sehingga I-nya adalah V per R. Kalau R-nya tetap, maka supaya I-nya turun, V-nya harus diturunkan. Jadi ini konsep daripada untuk memperkecil arus yang lewat pada motor, yaitu tegangannya diturunkan. Jadi I sama dengan V per R, R-nya adalah selalu konstan, yang supaya I-nya kecil, ya berarti satu-satunya adalah V-nya harus diturunkan. Ini konsep di dalam menjalankan motor berdaya besar. Nah, untuk sistem DOL direct online seperti ini, ya. Di gambar sini ini ada kontak, ya. Ini ada kontaknya jalan atau tidak. Ini sumbernya 3 fase, karena motornya motor 3 fase. Yang sini koil, walaupun koilnya hanya 1, ya, tapi ini dituliskan 3 karena seolah-olah masing-masing ada koilnya. Tapi ini adalah sekali jalan 3 lajur ini, 3 line ini, L1, L2, L3 ini semua akan begitu di-on-kan, ini akan utuh. Ya. Nah, kemudian di sini ada F1. Ini ada F1. F1 itu ini adalah protektor. Jadi yang biasa disebut dengan over current protektor. Jadi proteksi kalau ada arus lebih. Kapan arus itu tinggi? Kalau motornya ini diem. Ya, pada saat motornya diem, ini arusnya akan pasti tinggi. Nah, kalau apa contohnya arus diem? Misalkan motornya itu sedang ada yang menghambat, ada yang ngunci biasanya ya. Sehingga rotornya tidak berputar. Begitu rotornya putar ini dijalankan, ini mesti arusnya akan tinggi karena arus maksimal, karena GGL lawannya 0, ya karena tidak berputar. Karena 0 mesti tinggi ya. Pada saat arusnya tinggi, maka F1 ini akan memutus, ya, akan memutus aliran dari L1, L2, L3 menuju ke motor putus, sehingga motornya tidak rusak. Apabila ini diteruskan begini, maka dalam waktu cepat motor itu akan terbakar. Ya, setelah terbakar sudah berarti ganti motor baru lagi. Ya, ini kenapa dilengkapi dengan over current protector. Ya. Nah, sistem DOL ini seperti apa karakteristik arus fungsi kecepatannya? Jadi pada saat awal karena GGL lawannya itu masih 0, ya, maka arusnya jadi tinggi. Tapi dengan berjalannya kecepatan mulai 0,25 rpm, 0 sampai 100, kecepatan makin lama makin tinggi, arusnya makin turun. Kenapa? GGL lawannya sudah mulai ada. GGL lawan adalah tandanya negatif, sehingga semakin besar GGL lawannya, maka arusnya akan semakin kecil. Ya, bahkan mendekati kecepatan nominal, arusnya adalah sangat kecil. Ya. Karena apa? GGL lawannya sudah besar. Tapi begitu direm, berhenti, maka arusnya tinggi lagi. Ya. Nah, itu karakteristik daripada kalau kita menggunakan sistem DOL. Terus hubungannya antara torsi dan kecepatan, bahwa torsi itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Kalau kecepatannya makin tinggi, torsinya makin kecil. Contohnya di sini. Ini torsi motor, awal-awal 1,5 misalkan torsinya. Kemudian dengan kecepatannya berjalan makin lama makin ini, lama-lama turun. Ini start awal saja ini. Ya, start awal torsinya ini, terus torsinya akan naik, tapi kecepatannya semakin tinggi, maka turun dengan drastis. Ya. Nah, oleh karena itu di sini, kalau kita menggerakkan beban, torsi motor ini harus lebih besar daripada torsi beban. Ya. Kenapa? Kalau torsi motornya lebih besar, maka motor ini akan berputar sesuai yang direncanakan. Tapi kalau torsi bebannya yang lebih besar, maka motornya akan berputar terbalik atau tidak, atau berhenti. Ya. Jadi maksudnya itu
kalau dilihat dengan mata itu berhenti, tapi analisanya sebenarnya motor ini berputar berbalik karena torsi bebannya lebih tinggi daripada torsi motor. Maka di dalam merancang nanti kita mendesain, kalau kita menggunakan satu beban, kita hitung bebannya itu berapa, misalkan ya, kemudian motornya harus lebih besar dari berapa PK ya. Jadi motornya kalau misalkan bebannya 1 PK, maka torsi motornya harus di atas 1 PK ya. Misalkan 1,5 PK misalkan ya. Seperti itu. Cara menghitungnya PK itu ya dianukan dengan motor dengan kualitas bagus, efisiensinya 0,8, kemudian 1 PK 740 watt, nah itu tinggal bisa dihitung. Jadi motor dengan daya itu untuk menghitung torsi motornya. Kemudian yang kedua, ini untuk motor-motor yang berdaya besar, yaitu starting dengan penurunan tegangan. Jadi untuk menjalankan sebuah motor induksi diperlukan daya besar ya, yang diberikan oleh tegangan sumber. Ya, jadi daya yang besar dari sumbernya. Besarnya daya yang diperlukan ini cukup besar dibandingkan dengan motor sesudah beroperasi penuh. Ya, jadi kalau motor itu sudah beroperasi penuh, maka dayanya akan menurun. Begitu kondisi steady state, maka daya motornya itu akan kecil. Oleh karena itu, pada saat motor starting, ini diperlukan yang untuk starting antara 4 sampai 8 kali harus beban. Kenapa kok 4 sampai 8 kali? Ini juga tergantung daripada kualitas motornya. Kualitas motor semakin baik, maka arus startingnya juga semakin kecil. Ya. Kualitas motor semakin jelek, arus startingnya akan semakin besar. Kenapa kok misalnya ini sampai 4 kali? Karena pada saat awal itu butuh torsi yang besar untuk menggerakkan beban. Kecuali motornya motor tanpa beban, berarti tidak terlalu besar startingnya ini. Ya, tidak sampai mungkin 8 kali, tidak. Ini asumsinya sampai 8 kali itu kalau bebannya beban penuh. Ya, beban penuh. Makanya kalau kita punya mobil listrik, misalkan, kenapa baterainya itu kok menggunakan baterai lithium polimer? Ya, kalau mobil listrik. Karena pada saat awal bebannya itu sudah beban penuh untuk menggerakkan. Nah, supaya motornya bisa melesat dengan cepat, maka harus ada suplai arus yang secara tiba-tiba dengan tinggi, arus yang tinggi. Itu hanya bisa diperoleh kalau baterainya menggunakan baterai lithium polimer. Tidak bisa pakai baterainya mobil biasa itu. Motornya tidak akan bisa jalan cepat ya, pelan-pelan sampai akhirnya tinggi sekali. Ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan listrik, mobil listrik untuk balapan gitu ya, maka motornya harus motor traksi tinggi, kemudian baterainya harus menggunakan baterai yang bisa tiba-tiba dalam waktu sekian detik sudah menghasilkan misalkan 100 ampere misalkan dalam waktu sekian detik, ya motornya bisa melesat dengan kecepatan tinggi, ya. Nah, itu hanya ada pada baterai lithium polimer. Ya. Saat ini itu. Oleh karena itu, untuk mengatasi bahaya yang mungkin timbul akibat besarnya arus yang mengalir pada waktu start, digunakan beberapa metode starting dengan cara menurunkan tegangan. Nah, untuk menurunkan tegangan itu ada 3 macam metode starting. Yang pertama yaitu starting dengan menggunakan sistem sambungan Y delta, bintang segitiga. Ya. Jadi yang pertama ini dengan menggunakan koneksi bintang segitiga. Apa artinya? Pada saat awal motor ini pada saat di start itu startingnya pakai koneksi bintang. Ya. Kenapa? Karena koneksi bintang itu butuh tegangan yang tinggi. Ya, tegangan tinggi, arusnya tinggi. Nah, sementara arus yang tegangan yang diberikan oleh motor itu adalah tegangan delta, tegangan yang rendah. Misalnya 380 untuk bintang, 220 untuk delta. Ya, jadi yang disiapkan 220 volt. Tapi begitu dipindah ke bintang, maka tegangan suplainya kan tetap 220, padahal harusnya membutuhkan 380. Akibatnya apa? Arusnya akan turun. Ya.
arusnya turun. Supaya apa? Supaya motor bisa berputar, mempertahankan tegangannya. Karena tegangannya dipertahankan di 380 volt, maka satu-satunya adalah arusnya yang turun. Nah, arus yang turun itulah yang membuat kita bisa arusnya jadi kecil. Ya. Kemudian yang B, starting dengan menggunakan tahanan primer. Ya. Primary resistance starting. Artinya tahanan awal. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Starting dengan tahanan awal atau tahanan primer seperti apa nanti kita lihat. Artinya begini, kalau tidak ada tahanan, bebannya hanya motor. Begitu ada tahanan yang diseri, maka bebannya pada motor dan tahanan. Semakin besar tahanannya, maka tegangan pada tahanan semakin besar. Semakin besar tegangan pada tahanan, berarti tegangan pada motor itu akan berkurang. Kalau tegangan pada motor berkurang, akibatnya arusnya pada motor juga akan berkurang. Kenapa? Tegangannya dipertahankan supaya tetap tinggi, maka arusnya yang diambil untuk penguatan dipertahankan tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya motornya tidak. Kemudian yang C, starting dengan menggunakan auto transformer. Jadi auto transformer starting. Nah, auto transformer ini kan pengaturan tegangan ya, trafo yang bisa diputar-putar untuk tegangannya turun naik dan sebagainya. Jadi kalau ini langsung tegangannya diturunkan, yang masuk ke motor. Nah, akibat tegangan diturunkan, arusnya akan kecil, tapi tegangan pada motor tetap dipertahankan, sehingga arusnya yang menjadi kecil dan motornya akan berputar dengan torsi yang rendah. Begitu sudah berputar, maka GG lawannya ada. Begitu GG lawannya ada secara bertahap, tegangannya dinaikkan hingga sampai ke putaran steady state. Nah, ini contoh yang dengan starting Y delta. Y delta itu gambarnya seperti itu. Nah, yang bintang ini, ya, yang sebelah kanan ini bintang, yang tengah ini adalah delta, yang KM2 itu adalah menghubungkan dari jarak L1, L2, L3 menuju ke statornya. Ya, statornya. Sedangkan ujungnya stator itu ada pada bintang atau delta. Ya. Jadi ini anunya ya, jadi awalnya itu dipasang di sini, ini aktif karena ini kenapa bintang, karena ini XYZ-nya itu dijadikan satu titik XYZ. Nah, sehingga ini menuju ke sini, ini akan masih buka ini ya. Kalau ini yang kanan buka, berarti arusnya langsung semua ke sini. Ya. Ini terus ini tetap ada overcurrent protector. Apabila ada arus yang lebih, ada short circuit dan sebagainya, ini akan buka semua sehingga motornya aman. Nah, begitu sudah berputar, pindah ke delta. Ini delta ya. Ke delta jalan ya. Ini yang start delta ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat sini ya. Jadi kalau kita menggunakan hubungan arus ketiga delta, ini arusnya akan tinggi karena misalkan begini, tegangannya 220 garis miring 380. Artinya 380 itu bintang, 220 itu delta. Sehingga apa kalau dihubungkan dengan delta ya tegangannya tegangan maksimal. Begitu ini dihubungkan bintang dulu, akibatnya apa kalau bintang pindah ke sini, arusnya jadi kecil. Begitu sampai berputar, ya sudah mulai berputar 0,75 rpm, sudah mulai berputar, pindah ke sini. Ini adalah pindahnya ke di
pindah ke delta, sehingga arusnya akan tidak sampai maksimal, tapi di tengah-tengah, pindahnya di sekitar 3 ampere kurang sampai kecepatan tinggi. Ini metode dengan koneksi bintang delta. Ini untuk kurva karakteristik torsinya terhadap kecepatan. Torsi segitiga ini tadinya tinggi, tapi diubah ke bintang dulu, torsinya masih rendah, ya. Torsinya masih rendah, begitu sudah berputar pindah ke segitiga, ya torsinya jadi tinggi. Makin lama dengan kecepatan tinggi akan turun torsinya. Ini. Nah, ini tulisan rumusnya kelihatan enggak ya? Bisa terlihat ini tulisannya? Terlihat, Pak. Hitam. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Saya lanjutkan ya. Ini kalau kita lihat ya. Jadi berapa sih sebetulnya arus startnya itu? Contohnya begini. Kalau tegangan motor induksi 380/660 volt, misalkan deltanya 380, bintangnya 660 volt, ya. Jadi koneksi bintang 660 volt. Nah, pernyataan ini mempunyai arti lilitan fasa motor dapat menerima tegangan sebesar 380 volt, ya. Jadi minimal dia mampu di 380 volt pada kondisi delta. Tapi kondisi bintang 660 volt, ya. Akibatnya apa? Kalau saya pasang di koneksinya koneksi bintang harusnya 60, saya pasang 380, akhirnya apa? Arusnya hampir separuhnya, ya. Karena tegangannya dipertahankan, berarti arusnya akan separuhnya, ya. Atau di sini adalah sepertiganya. Ini kalau kita lihat ya. Jadi pada saat hubungan bintang, maka besarnya tegangan adalah 380 dibagi akar 3, 220 volt, ya. Jadi dia akan mendapatkan tegangan 220 volt saat hubungan bintang. Ya. Tapi pada saat hubungan delta itu 380, atau di sini bisa ditulis yang atas ini 220 garis miring 380 volt, ya. Bisa seperti itu. Nah, karena yang di sini yang tulis adalah 380, berarti di sini deltanya itu 220, bintangnya 380, ya. Gitu. Ini yang hubungan delta seharusnya, ini 380 ini harusnya bintang yang seharusnya. Tapi hanya diisi 220. Sehingga Pak arus startnya itu sama dengan arus jala-jala ini, ya, sama dengan tegangan per fase dibagi impedansi per fase dikalikan akar 3. Ya. Sehingga dari situ perbandingan antara start delta, start bintang dibagi dengan start delta dengan rumus ini, V dibagi akar 3 dibagi Z per fasenya, dibagi akar 3, V kali akar 3 dibagi Z, maka keluarnya adalah sepertiga, karena Z fasenya sama semua. Ya, Z fase sama semua, maka ini keluarnya adalah sepertiga. Artinya apa? Kalau deltanya 3, bintangnya hanya 1, artinya apa? Sepertiga dari tegangan deltanya tadi, sehingga arusnya jadi turun. Atau dengan kata lain, jadi arus start pada saat kondisi bintang itu adalah sepertiga arus start kondisi delta. Jadi kalau arus deltanya misalkan 3 ampere, pada saat bintang itu hanya 1 ampere, ya 1,3, ya. Ini sehingga apa? Harusnya dicapai 3 ampere, ini hanya mencapai 1 ampere. Ini yang membuat arusnya jadi turun. Arusnya turun, caranya apa? Dengan menurunkan tegangan. Itu tadi yang start by delta, ya. Kemudian ada start to delta, ya. Start bintang ke delta, ya tadi itu. Yang ini dipasang tanam primer, tanam primer dari sini. Ya. Ini kan tanahnya kecil sekali, kan ini hanya kontak aja, ya. Sehingga kalau ini dipasang primer, ini dibuka, maka mau tidak mau harusnya semua akan lewat di tahanan sini. Karena ini dibuka. Ya. Sedangkan tahanan sini mendekati 0 karena kontak biasa.
Ya, sehingga arus mau tidak mau harus lewat sini karena ini tahanannya besar, maka arusnya menjadi turun. Ya. Kalau sudah berputar ini dukungan langsung. Karena dukungan langsung ini tahanan yang sangat kecil, ini tahanan yang sangat besar. Akibatnya apa? Arus hampir seluruhnya masuk ke sini, menghindari masuk ke tahanan besar. Atau kalau ada kecil sekali, ya sangat kecil yang masuk ke sini, aslinya adalah langsung ke sini. Ya, itu kalau dengan menggunakan tahanan primer. Nah, kalau menggunakan primer, kurang lebih karakteristiknya seperti ini. Ya, ini dipasang tahanan, begitu sudah berputar, langsung dipindah ke tanpa tahanan, sehingga arusnya juga sudah mulai kecil, karena kecepatannya sudah tinggi. Ya. Ini juga torsinya seperti itu dan sebagainya. Ya. Apa makna semua ini? Kalau sebelum tahanan harusnya torsinya besar, kalau dengan tahanan torsinya rendah. Artinya apa? Beban itu baru dihubungkan saatnya sudah pindah ke sini ini. Ya, sudah pindah dari tahanan ini, kemudian pindah ke tanpa tahanan. Nah, tanpa tahanan, ini harusnya menjadi, torsinya menjadi besar. Nah, saat itu bebannya dikopel. Ya. Nah, yang berikutnya dengan auto transformer. Ya, kalau auto transformer, ini ada magnetic kontaktor KM3, ini ada magnetic kontaktor KM2. Ini ada magnetic kontaktor KM1. Nah, kalau dengan auto transformator, maka ini harus diputus memang kalau pas tidak digunakan. Nah, pada saat ini dibuka, ini jalan lewat sini, ini tegangannya diturunkan, maka yang ke motor juga akan turun. Ya. Ya, ini contohnya di sini ada bawah ini ada hubungan bintang, misalkan, ya mau dipakai atau tidak. Nah, kemudian ya ini aslinya adalah dan sebagainya. Ya, jadi pada saat ini turunkan, tegangannya turun. Kalau tegangan turun, arusnya juga akan turun. Nah, karakteristiknya kalau kita menggunakan auto transformer, otomatis ini bisa saja tahapannya 1, 2, atau bisa juga 1 langsung ke sini juga, atau pelan-pelan. Ini maksudnya apa? Ini diturunkan agak kecil, tegangannya dibesarkan lagi, baru ke tegangan nominal. Berarti melalui 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3-nya ke arus tanpa transformator. Ya. Kondisinya seperti ini. Ya. Torsinya juga begitu. Torsi yang pertama adalah kecil, kemudian naik. Begitu naik, beban malah masuk membesar, dibesarkan bebannya, baru pindahkan ke torsi motor yang tanpa trafo. Ini bagaimana menjalankan motor AC 3 fase. Ini cara-cara kalau ini misalkan menggunakan rotor Blitan, ya, rotor lipatannya yang berbebas, ya. Contohnya di dalam rotornya yang berbebas dengan cara yang tadi seperti tadi itu. Ini sama karakteristiknya. Nah, kemudian sebenarnya kalau ada prakteknya itu, ini kita coba pakai praktek, ya. Jadi yang buat magnetic kontaktor itu ini. Jadi ada koil, terminal koilnya sendiri. Kalau koilnya diaktifkan dengan jala-jala listrik, maka kontak tadi ini akan connect. Jadi di sini ada UVW yang sebelah sama, yang depan sini ada, yang di sini adalah L1, L2, L3, yang sebelah depan sini itu adalah UVW atau T1, T2, T3. Kalau dulu kan RST, UVW, sekarang L1, L2, L3, terminalnya adalah T1, T2, T3 yang menuju ke motor. Nah, nanti di sini ada kontak-kontak normally close, normally open dan sebagainya. Ada terminal untuk mengaktifkan relay, ada di sini nih terminalnya. Ya, di sini. Nah, kemudian pemindahan tadi yang start delta itu pakai timer benar yang standar industri, ya supaya tidak bolak-balik rusak. Ini timernya seperti ini. Ya. Kemudian di dalamnya timer seperti ini. Ya. Di timernya diaktifkan dengan menggunakan ini, dia akan jalan. Begitu di set 2 detik, begitu 2 detik pindah ke sini. Ya. Ini kan ini normalitasnya yang atas, normalitasnya yang bawah, itu sama, ya. Ke atas atau ke bawah. Jadi yang
common-nya itu 3 dan 6, itu common-nya itu 1 dan 8. Ini untuk mengaktifkan common-nya 18, normally open-nya itu adalah di sini ada 4, ada 6. Ini normally open-nya, normally close-nya 3 dan 5. Terus relay-nya coil-nya diaktifkan 2 dan 7. Jadi kalau yang diaktifkan timernya jalan. Jadi kalau 2 dan 7 itu dihubungkan dengan jala-jala listrik, maka timernya sesuai dengan setting nanti pindah dari normally close ke normally open. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti gambarannya, tombol stop dan startnya yang warna hijau itu untuk start, warna merah ini untuk stop. Ya. Ini push on. Jadi yang hijau ini push on, yang merah push off. Gambarannya seperti ini. Ini yang push on, ini ditekan begini, berubah jadi begini. Ya, berubah jadi begini. Kalau ini yang push off, belum ditekan sudah nempel, begitu tekan dia putus. Ini yang push off. Kalau sistem DOL modelnya begini, jadi ini ada yang tadi itu, kemudian relay panelnya adalah atau ladder diagramnya seperti ini. Ini adalah push off untuk stop, ini adalah push on untuk start di sini. Yang warna hijau tadi. Ini beban, ini coilnya. Ya. Kemudian kalau yang yang start delta, nah ini gambarannya seperti ini. Ini gambarannya. Jadi yang pertama itu bintang dulu, ini aktif. Setelah beberapa detik kemudian ini rangkaiannya seperti ini. Ya. Saya kira itu, silakan kalau ada yang mau ditanggapi, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Permisi Pak. Ya. Apa boleh screen-nya dia Pak di auto transformer tadi Pak? Gimana? Yang di auto transformer. Iya, kenapa? Saya mau bertanya lagi, apakah boleh slide-nya dipindahkan ke sana Pak? Oh iya, sebentar. Ini ya. Pada grafik kurvanya kan. Ini siapa? Ini yang Sander ini? Sander Iya, Antonius ini? Iya. Oh iya. Oke. Apakah boleh next-nya Pak yang anunya, grafiknya? Grafiknya. Yang ini ya maksudnya? Iya Pak. Itu kan ada beberapa. Iya. Iya. Ini misalkan tegangannya diturunkan agak rendah. Setelah itu dinaikkan sedikit. Setelah ini berputar ke tegangan normal. Maksudnya begitu. Jadi tahap 1 ini dibiarkan dulu, belum dipindah ke tahap 1, tegangan paling rendah ya, trafonya diputar paling rendah. Setelah itu motor sudah berputar, dinaikkan sedikit, ini tahap 2. Ya. Setelah sudah berputar, benar-benar berputar, baru dipindahkan ke tanpa trafo. Trafonya dihilangkan. Ya, maksudnya itu. Untuk saat ini itu Pak, apakah tidak ada Pak ya yang mekanisme memberikan banyak tahap gitu Pak? Jadi kan enak kalau misalnya banyak tahap berarti kan ada naik terus kemudian naik lagi. Ya nanti setelah ini kita bahas nanti ya. Pada sesi berikutnya ya itu yang menggunakan inverter dan sebagainya itu nanti kita bahas ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini berangkat dari konsep dulu ya. Ya, konsep. Kalau dulu kan nggak ada pakai inverter kan nggak ada zaman dulu. Ya sekarang ini masih digunakan, tapi yang banyak digunakan yang start delta tadi ya. Kenapa? Kalau misalkan hanya startnya jarang-jarang, mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali, yang paling murah kan pakai begini ini, atau pakai yang start delta tadi yang paling banyak digunakan di start delta. Kenapa tidak inverter? Sudah teknologi maju. Inverter kan mahal ya, untuk daya besaran mahal sekali. Padahal ini butuhnya hanya start saja, maka masih banyak digunakan. Ya nanti kita bahas yang khusus
yang dengan pengaturan digital dengan microprosesor, nah nanti menggunakan inverter. Nanti kita pelajari inverternya dulu untuk drive motor, baru masuk ke pengaturannya, ya. Saya kira itu. Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain. Sekarang itu harusnya minggu keberapa ya? Minggu keempat ya sekarang ya? Atau minggu berapa sekarang ini harusnya? Kalau nggak salah 5 Pak. Kenapa? Kalau nggak salah 5 Pak. Minggu kelima sekarang ya? Ya Pak, sepertinya Pak. Ya. Oke. Sambil ini ya, saya itu berencana begini, nanti bulan depan kan sudah puasa. Maksudnya sebelum puasa ini saya akan nambah 2 kali kuliah atau apa gitu lah. Ya. Supaya nanti pas puasa itu biar pas bulan puasa saya biasanya kalau puasa tidak begitu kuat ya untuk ini, makanya saya tambahkan 2 kali pertemuan di luar jam terjadwal ini. Nah, nanti gitu puasa nanti tinggal ngurangi gitu. Kira-kira kalau gitu nanti bicarakan ya sama temennya hari apa yang bisa ya, misalkan apakah hari Kamis atau hari Rabu, misalkan apa yang di luar jam itu misalkan sore atau apa ya, 4:30 sampai 5:30 misalkan ya, atau jam berapa, silakan dibicarakan ya, supaya pas Selasa saya ngurangi terutama puasa terakhir saya biasanya nggak ngajar karena sudah kehabisan energi saya biasanya kalau pas puasa, sehingga supaya tidak punya utang di depan kita ya. Mungkin ada dikit usul Pak, kalau misalnya Bapak berkenan Pak, itu mungkin kalau misalnya Bapak mau mungkin bisa buatkan video gitu Pak, jadi kayak Pak Hendri itu biasanya dia buatkan dulu video Pak gitu, jadi dia menjelaskan sendiri, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu baru dia Pak dibahas gitu Pak, jadi lebih gitu, saya jelaskan divideokan gitu ya. Iya Pak. Terus nanti di terakhir baru ada sesi tanya jawab gitu Pak. Gitu. Iya Pak nanti. Cuman kadang-kadang enggak sempat kadang-kadang. Ya coba aja nanti mudah-mudahan bisa. Kalau enggak bisa, paling saya butuh 1 jam langsung stop gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya silakan. Cuman coba dia waktunya di menit ya, paling enggak kurang lebih 1 jam lah untuk tambahannya. Ya. Baik Pak. Iya. Silakan kalau ada yang ditanyakan yang lain. Nanti kalau motor semua sudah selesai, nanti kita latihan. Kalau tidak ada, apa cukup dulu ya. Untuk yang materi hari ini saya batasi sampai ini dulu. Nanti kuliah berikutnya terserah nanti hari apa, biasanya kalau ada tambahan nanti saya akan menjelaskan tentang inverter. Setelah inverter selesai baru kita lanjut ke pemrograman ya. Jadi pemrograman dengan menggunakan inverter ya. Pak, saya cukup sekian dulu ya. Baik Pak. Oke. Saya kira saya cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.